Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Anies dan Prabowo tak salaman usai debat. Ternyata gara-gara ini, Prabowo emang parah tak memiliki sisi hormat sebagai negarawan. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel Redaksi Jurnal. Ya. Hah? Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. El Gemoy yang dirujak di rumah sendiri. Ya, ini terkait debat semalam, debat ketiga Capres di 2024, debat perdana di tahun ini. Kalau kita melihat semalam, El Gemoy alias Prabowo Subianto ini kemudian menjadi bulan-bulanan dirujak oleh Anies Baswedan, apalagi oleh Pak Ganjar Pranowo. Dua calon presiden yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman usai debat Capres 2024 Minggu 7 Januari 2024. Anies mengaku sudah mencari Prabowo untuk bersalaman seusai debat, akan tetapi dia sudah tidak menemui Prabowo. Sementara itu, Prabowo mengatakan Anies tak mendatanginya untuk bersalaman. Dia merasa Anies yang harus mendatanginya selaku orang yang lebih muda. Selama debat berlangsung, Anies dan Prabowo memang beradu argumen dengan sengit. Keduanya saling serang dalam waktu yang diberikan moderator. Bahkan Ganjar Pranowo yang juga merupakan peserta debat merasa berada di tengah untuk mendinginkan Anies dan Prabowo. Tema debat ketiga Pilpres 2024 adalah pertahanan, keamanan, politik luar negeri, hubungan internasional, dan geopolitik. Dalam debat kali ini, tiga calon presiden yang beradu gagasan, mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tiap capres diberi waktu untuk memaparkan visi dan misi masing-masing di awal debat. Setelah itu dilanjutkan pertanyaan dari panelis yang dibacakan moderator, lalu segmen tanya jawab antar capres. Mungkin Prabowo ogah bersalaman dengan Anies karena terkait debat kemarin, yang mana Anies selalu menyerang Prabowo. Anies benar-benar gaspol menyerang Prabowo. Anies menyerang Prabowo dengan mengatakan bahwa Prabowo memiliki aset tanah seluas 340.000 hektar di tengah banyaknya prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas. Prabowo benar-benar dibuat geram oleh serangan Anies. Beberapa kali capres dari Gerindra ini terdengar menyebut gelar profesor yang dinilai tidak pantas menyebutkan hal seperti ini. Mungkin inilah yang membuat Prabowo langsung pergi setelah bersalaman dengan Ganjar Pranowo. Anies pun terlihat tidak mendekati Prabowo untuk bersalaman. Gestur seperti ini seolah memperjelas bahwa hubungan antar Prabowo dan Anies sedang panas-panasnya. Prabowo merasa Anies keterlaluan menyerangnya. Bukan hanya debat ketiga, tapi sejak debat pertama. Karena marah, sepertinya Prabowo sudah malas untuk bersalaman dengan Anies. Pihak Anies pun begitu, menyadari dirinya sudah menyinggung Prabowo. Jadi lebih baik tidak mendekat untuk sementara. Seharusnya seorang pemimpin tidak boleh menampilkan emosionalnya di hadapan publik. Seharusnya Menteri Pertahanan atau Menhan itu menampilkan sisi baik untuk membangun sebuah karakter bangsa. Seharusnya calon pemimpin tidak boleh emosional seperti itu. Harusnya salaman saja, tunjukkan suatu hal yang baik. Sehingga Prabowo perlu belajar juga bagaimana membangun karakter bangsa. Sehingga apa yang disampaikan Prabowo tadi tentang etika sebagai hal yang tertinggi itu juga dijalankan satunya kata dan perbuatan. Prabowo memang terlihat marah-marah dan terlihat mencak-mencak dan pidato sambil pengen joget-joget, kelihatan ingin melampiaskan amarahnya yang tidak tersalurkan dan takutnya jadi penyakit di dalamnya. Apa jangan-jangan tujuan dari Anies Baswedan ini ingin membuat Prabowo marah-marah dan tidak bisa melampiaskannya dengan bebas sehingga jadi sulit bernafas? Tapi kenapa Anies getol menyerang Prabowo daripada Ganjar? Pertama, mungkin Prabowo Gibran dianggap paslon yang paling kuat untuk jadi pemenang sehingga pihak Anies berkepentingan untuk menyerang Prabowo dengan menyampaikan banyak kekurangannya. Dengan harapan masyarakat tahu bahwa Prabowo bukan tokoh yang sebaik yang masyarakat duga. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo Gibran. Kedua, Prabowo Gibran diasosiasikan sebagai paslon yang identik dengan petahana, apalagi dengan tema pertahanan.
Prabowo merupakan Menteri Pertahanan, sehingga sangat cocok bila pertahanan dicecar mengenai kebijakannya yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Menhan. Kebetulan di Kemenhan dinilai banyak kebijakan yang mengundang kontroversi, apalagi menyangkut anggaran besar sekitar 700 triliun rupiah. Masyarakat wajib tahu untuk apa saja uang jumbo tersebut. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Orang-orang banyak yang mengapresiasi pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Mereka punya harapan bahwa pembangunan dan hukum itu bisa seiring sejalan. Bahwa striker dan kiper bisa saling bekerja sama. Pak Dul ahlinya ahli, ketemu Pak Ganjar. Ganjar disebut ahlinya ahli untuk memimpin negara. Rakyat siap mendukung? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel Redaksi Jurnal. Siapa ini? Dari yang ahlinya ahli. Siapa ini? Dari yang ahlinya ahli. Pandul. Pak Andul itu ya kayaknya second stage-nya lah. He is the real ahlinya ahli. And he is my president. Manusia ini manusia komplit. Jadi artinya dengan digabungan dengan Ganjar Pranowo ini semakin menyempurnakan sosok Ganjar Pranowo. Apalagi Mahfud MD mempunyai tipikal berani mengemukakan hal-hal yang sensitif. Artinya kehadiran Mahfud MD ini melengkapi dan menyempurnakan Ganjar Pranowo. Mahfud MD datang, Ganjar Pranowo yakin menang. Ini keyakinan saya. Dan saya mempunyai juga keyakinan seorang Mahfud MD itu akan menambah dukungan suara untuk Ganjar Pranowo khususnya di Jawa Timur. Maka dia pilih orang profesional untuk mendampingi Ganjar. Apalagi Mahfud MD itu memang kaya dengan pengalaman. Dia pernah di DPR, pernah jadi hakim, pernah jadi menteri. Paket lengkap lah. Kekayaan Mahfud MD di pengalaman inilah yang membuatnya dipilih jadi calon wakil presidennya Ganjar, bukan kaya secara materi. Dan Ganjar juga Mahfud juga nggak punya beban masa lalu yang memberatkan pundak mereka. Mereka berdua bersih, pengalaman, anti pada intoleran, religius. Jadi kurang apa lagi? Kita tentu sudah tahu dan familiar dengan sosok pria pelontos berjenggot putih yang dipanggil Pak Dul. Pria bernama asli Agung Sukoco ini memang memiliki banyak sekali perbendaharaan kata, terutama istilah-istilah bidang teknik, sains, dan internet. Sehingga wajar bila sebagian orang menjuluki pria asal Desa Muneng, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun ini sebagai Profesor Pak Gundul. Tapi ada momen lucu ketika Pak Dul didatangi oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Ketika bertemu, Ganjar dan Pak Dul terlihat berbincang asik layaknya teman lama. Kedekatan itulah yang diapresiasi oleh publik bahwa Ganjar memang dekat dengan rakyat. Terlihat Ganjar dan Pak Dul juga duduk dengan dikelilingi oleh masyarakat yang ingin menyapa mantan gubernur Jawa Tengah itu. Belakangan Pak Dul memang sedang viral karena konten-konten yang dia buat membahas tentang politik yang mana terus mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Pak Dul memang sudah menyatakan dukungan ke Ganjar. Menurutnya hanya Ganjar yang dekat dengan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Bahkan di salah satu kontennya, Pak Dul sempat menghebohkan jagat maya karena ia menyatakan mencabut dukungan untuk capres Ganjar Pranowo. Pemilik julukan ahlinya ahli beralasan pencabutan dukungan untuk Ganjar Pranowo karena mengurus negara sangat berat. Mencabut dukungan dari Ganjar di sini bukanlah beralih dukungan mendukung ke capres lain, tapi Pak Dul justru mengalihkan dukungan ke pasangan Ganjar Mahfud, yaitu pasangan capres-cawapres nomor 3. Benar apa kata Pak Dul, Ganjar memang tidak akan mampu mengurus negara sendirian, maka dari itu harus didampingi oleh seorang wakil, yaitu Mahfud MD.